Saya menyelesaikan masalah namanya VRP atau Vehicle Routing Problem. Oke, di sini teman-teman nggak usah ini ya, nggak usah takut kalau untuk ngekat atau apa. Secara materi ini memang kelas, jadi bukan kayak sharing biasa, tapi bener-bener ngajar gitu. Tapi secara kesantaian teman-teman santai aja kalau mau ngekat atau mau nanya atau bingung di tengah itu santai aja, langsung on mic juga nggak apa-apa. Oke, dari mana sih saya tahu quantum computing? Pertama tertarik tuh waktu itu secara random dosen saya itu waktu itu ngomong, ini waktu itu saya S1 tapi ngambil mata kuliah S2 gitu. Terus dosen saya ngomong tentang quantum computing ini bisa membahayakan kriptografi kata dia gitu. Jadi semua password yang dienkripsi bisa kelihatan kayak gitu. Ya, dosen saya ngomong gitu. Dosen saya bukan ahlinya cuma bilangnya kayak gitu. Terus udah saya kayak tertarik tapi terus ngelupain sampai di S2 ternyata udah ada matkulnya. Jadi kalau teman-teman ke negara lainnya, Australia itu salah satunya, eh, Singapura juga negara yang lain atau Kanada negara lainnya itu adalah di prodi ilmu komputer atau computer science itu sudah ada mata kuliah quantum computing kayak gitu. Biarpun mata kuliah pilihan, tapi udah ada. Di Indonesia hampir hampir belum ada gitu. Bukan hampir, kayak saya belum tahu ada yang buka gitu. Jadi quantum computing kebanyakan di mata kuliah fisika kalau di Indonesia. eh saya ngambil terus matkulnya seru, dosennya passionate banget, terus approach buat riset dan akhirnya riset lah quantum computing. Makanya mikir mungkin ada aja nih orang-orang yang kayak saya pengen tahu tapi nggak tahu belajar di mana, makanya pengen pengen banget nih sharing-sharing tentang hal ini gitu untuk menularkan demam-demam quantum computing ini. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, biarpun namanya quantum computing, ini bukan melulu tentang fisika kuantum. Bahkan saya bisa argue bahwa ilmu dasarnya bukan fisika kuantum. Ilmu dasarnya itu information theory, jadi lebih dekat ke informatics gitu ya, tentang logic gate, circuit, information entropy. Bisa juga dibilang lebih dekat ke elektronika kayak gitu. Cuma menggunakan metode-metode yang digunakan di fisika kuantum kayak gitu. Jadi ini irisan berbagai ilmu lah antara teknik informatika, elektronika, fisika dan lain-lain gitu. Oke, biar ke gambar, saya jelasin dulu nih karena biasanya kalau diajarin dari basic itu suka kayak ini ngapain belajar ini kayak gitu. Makanya ini dijelasin dulu kenapa kita belajar basicnya itu adalah bilangan kompleks dan matriks kayak gitu. Nah, quantum computer itu apa bedanya sama classical computer? Jadi quantum computer yang disebut sebagai quantum computing itu beda sama yang kita pakai di kuliah gitu. Di kuliah itu yang kita pakai namanya classical computer atau classical computing tekniknya. Nah, skemanya adalah ada sebuah app gitu ya. Kalau mungkin science data mungkin dashboard atau BI kayak gitu ya. Pokoknya suatu produk digital itu di-generate dari sebuah kode kayak gitu. Ini yang teman-teman belajar di kuliah gitu. Tapi kalau kita dalami kode itu sebenarnya muncul dari mana gitu. Itu sebenarnya dari sesuatu yang namanya lebih ribet lagi namanya machine code kayak gitu. Ini fun fact aja, gambar ini bahkan bukan machine code, ini assembly gitu. Jadi lebih mudah dari machine code. Machine code tuh lebih aneh lagi lah kayak gitu. Namanya machine code. Nah, ini machine code kalau di zoom in lagi itu dalamnya namanya ALU, arithmetic logic unit. Jadi dia bisa mengambil dua buah angka dan menjumlahkan kayak gitu. Jadi misalnya ada angka B dijumlahin bisa, ada AB dikaliin jadi AB bisa, AB A minus B bisa. Pokoknya sebuah unit yang ini. Nah, gimana cara unit ini mengalihkan bilangan, menjumlahkan bilangan, mengurangi bilangan? Kalau di zoom in lagi dari logic gate namanya. Sebuah gerbang logika. Ini adalah ada hubungan antara OR dan AND, maksudnya ada hubungan A dan B kalau di OR jadi apa, A dan B kalau di AND jadi apa dan seterusnya. Nah, apa namanya? Ini ujung-ujungnya pada akhirnya semua berawal dari listrik gitu. Jadi ini token PLN ya. Jadi ibaratnya yang paling hulu dari ilmu ini adalah PLN gitu. Jadi yang bisa memonopoli semua ekosistem digital tuh ya PLN kalau di Indonesia ya kayak gitu. Nah, logic gate ini juga penting nanti akan saya jelaskan juga tapi di pertemuan kedua belajar tentang basic computing. Ini belajar dulu basic math-nya dulu. Oke.
Bedanya di mana kalau quantum computer? Bedanya di sini. Jadi di dalam quantum computer ada namanya quantum circuit. Lah efeknya berarti semuanya beda dong. Kan teman-teman mungkin mikir kalau dari hulunya aja udah beda, ujung-ujungnya beda semua. Nah, jangan salah kaprah. Quantum computer itu nggak selalu menggantikan classical computer. Jadi teman-teman mungkin ada yang mikir HP bisa running quantum computer in the future. Atau karena sirkuitnya beda, ngodingnya bakal beda nih in the future kayak gitu dan seterusnya. Nah ini kurang tepat gitu. Outlook atau yang akan terjadi dengan quantum computing sekarang tidak akan seperti itu gitu. Digitalisasinya masih menggunakan classical computer, jadi codingan, aplikasi masih sama. Tapi untuk proses-proses yang loadingnya lama, seperti apa namanya, misalnya teman-teman harus nge-mapping sebuah map yang sangat besar gitu ya, atau teman-teman harus nyari transaksi mana yang ada penipuan kayak gitu, itu kan harus nge-search banyak, atau teman-teman mau mensimulasikan sebuah bom atom kayak gitu, itu kan ribet banget. Nah itu kalau pakai classical computer bisa nggak? Bisa, tapi lama. Nah, terus kita akan mempercepat dengan quantum computing. Jadi cuma bagian yang lambatnya aja dipercepat, kayak gitu. Harapannya quantum computer ini lebih cepat, kayak gitu. Kalau lebih lama ya kita nggak usah pakai. Jadi gambarannya nih kalau classical ada input, proses output. Kalau quantum, nah input di tengah-tengahnya ada bagian yang dirubah jadi quantum circuit execution. Nah, kira-kira kayak gini lah. Jadi ada pre-processing awalnya, terus ada klasik dirubah interpretasinya dari klasikal ke kuantum, dieksekusi secara kuantum. Jadi ini yang biru muda ini adalah bener-bener ada sebuah komputer yang menyelesaikan ini gitu. Komputernya itu quantum computing. Kalau belum pernah lihat, coba kita share screen ya. Kalau belum pernah lihat bentuknya kayak gini. Ini ada orangnya nggak ya? Oh nggak ada orangnya. Ini nggak gede. Nah ini yang ada orangnya. Biar kelihatan gedenya seapa kayak gitu. Ini yang sebelah kanan ini quantum computing nih. Ini teman-teman mudah-mudahan tahu ya, ini CEO-nya Google gitu. Nah ini yang sebelah kanan ini quantum computer kayak gitu. Nah ini di dalamnya itu harus memaintain ya suhu dekat nol mutlak kayak gitu. Biar dia tidak ada gangguan. Dan sangat susah pokoknya intinya untuk memaintain itu, sehingga dia bisa merunning dengan cepat tapi butuh biaya yang tinggi gitu. Kira-kira gitu. Oke, lanjut ya. Kira-kira gitu. Jadi itu bedanya klasikal sama kuantum. Jadi part yang dirubah cuma satu part yang mana dia bottleneck. Istilahnya tadi saya bikin loadingnya lama. Jadi yang loadingnya lama diganti aja sama kuantum kayak gitu. Oke, jadi secara mindset teman-teman jangan mikir bahwa oh ini adalah sebuah hal yang sangat berbeda dunia kayak gitu. Nggak sepenuhnya gitu. Jadi mindset teman-teman adalah ini sebuah teknik yang bisa teman-teman pakai untuk mempercepat proses kayak gitu. Kesimpulannya seperti itu. Tekniknya kebetulan pakai hardware yang bentuknya beda, kebetulan pakai circuit yang bentuknya beda dan seterusnya kayak gitu. Nah sampai situ dulu ada yang mau ditanya atau nggak? Atau ada yang mau di sharing kah? Kalau dari saya Pak, ada yang mau di-sharing? Wah, Awal tuh saya kira kuantum komputer itu kayak matematika yang rumit gitu sih Pak, hmm, bayangannya. Tapi yang barusan Bapak jelasin kan seperti teknik gitu ya, teknik yang dipakai. betul, betul, betul. Nah, Jadi setengah bener gitu. Jadi ini tuh cuma teknik aja di satu hal. Jadi kalau teman-teman nggak usah pakai quantum computing, pakai aja sebuah classical computing kayak gitu. Boleh, tapi akan sangat lama kayak gitu. Jadi daripada lama, proses yang loadingnya lama banget diselesaikanlah oleh quantum. Tapi memang di dalam sini nih matematiknya rumit, Dimas. Jadi ada benernya gitu. Nah, ini makanya akan dijelaskan nih matematik rumitnya kayak apa. oke. Oke, kita masuk ke qubit. Jadi kalau di dalam komputer itu ada yang namanya bit. Bit Gak itu apa-apa ya. antara satu dan 0 kayak gitu. Itu namanya bit. Nah, kalau quantum computer pakainya bukan bit tapi Standar. qubit. Ini adalah informasi terkecilnya. Bit itu informasi terkecil classical computer. Quantum computer pakainya qubit gitu. Nah, kalau orang-orang fisika biasanya atau orang-orang yang mau mau bikin heboh,
Bilangnya gini, bit itu 0 atau 1. Qubit itu superposisi 0 dan 1, jadi qubit itu 0 dan 1 secara bersamaan. Bahkan dikaitkan sama Schrödinger cat segala macam kayak gitu. Itu benar, itu nggak salah. Tapi itu bikin orang pas belajar terlalu puyeng menurut saya kayak gitu. Saya berpendapat jelasin lebih enak ini. Nah, bit itu kan kalau 0 itu 0, 1 itu 1. Nah, qubit itu karena bisa 0 dan 1, dia berbentuk tapel dua bilangan. Jadi, ibaratnya ada, sebutlah ada bilangan, anggap integer ya, int A sama int B. Nah, ini kalau digabung, jadi sebuah tapel gitu ya, itu adalah qubit gitu. Jadi, sebutlah, kalau kita bikin qubit C gitu ya, C ini isinya dua buah bilangan gitu. Nah, bilangannya memang bukan integer, tapi ini gambaran aja gitu. Kalau bit itu kan ya udah kita bisa bikin bol misalnya bol A kayak gitu. Di dalam ini kalau bahasa C ya, ini berarti A itu kalau nggak true false gitu. Jadi 0 atau 1. Kalau ini nggak 0 1 tapi nyimpan dua buah angka kayak gitu. Nah, angka itu menunjukkan apa? Angka itu menunjukkan probabilitas 0 dan 1. Contoh, angkanya berapa? Misalnya qubitnya itu nulisannya ini, cara nulisnya ada di bawah sini ini, aja gua. di next. Nah ini, cara nulisnya gini. Jadi misalnya Q itu sama dengan 7 0 tambah 9 1 misalnya gitu ya. Misal kayak gini. Nah, angka di depan ini nunjukin probabilitas 0 dan 1. Oh, ternyata angka 1 depannya itu lebih gede daripada 0. Ini 9, ini 7. Berarti kemungkinan 1 itu muncul 9 lebih banyak daripada 0 itu muncul. Berapa kali lipat? Nah, bukan 9 atau 7, 9 per 7 kali lipat, tapi 9 per 7 kuadrat kali lipat. Jadi, ini cara penulisan lain. Kita bisa pakai matriks juga. Nulisnya berarti ini Q sama dengan, ini hal yang sama ya, 7 9 gitu. Itu nulis yang pakai yang cara atas ataupun bawah adalah hal yang sama. Nah, bikinnya kayak gini. Jadi kalau satu qubit itu akar dari probabilitas. Contoh, misalnya saya mau ini 20%. Berarti ini sisanya kan? Kan kemungkinan 0 sama 1 doang. 80%. Berarti qubit Q itu saya bikinnya adalah akar dari berapa nih? 80% 0 tambah akar dari 20% 1. 80% berapa? 80 per 10 ya. 2. Ini. Kan 80 per 10. 80 itu berapa? 4. 4 kali 20 ya. 4 kali 4 berarti 4 pasal 5 gitu ya. Kira-kira gini lah. Tambah akar 20 per 10 sama ya, 2 kali 5 seper 2-nya. Oh iya benar. Nah gitu. Jadi kalau ada tulisan Q sama dengan ekspresi ini, maka itu cuma bilang bahwa oh, nolnya itu 80%, satunya itu 20%. Kayak gitu. Gitu. Nah berarti kalau kita bikin ya sebuah Q misalnya, misal ya kita bikin angka random gitu ya, 0,10 tambah 0,3 1 gitu ya. Nah ini salah gitu. Kenapa bisa dibilang salah? Karena kalau dikuadratin nggak pas. Ini kalau dikuadratin, ini kan jadi 0,01, ini dikuadratin jadi 0,03. Kalau dijumlah tidak sama dengan 1. Nah ini istilahnya tidak ternormalisir. Artinya ini salah lah, secara qubit ini salah. Harusnya dia kalau dikuadratin dan dijumlahin hasilnya 1 gitu. Itu apa namanya, aturannya seperti itu. Nah berarti di sini ada sebuah angka kayak gitu. Angkanya jelas belum tentu bilangan bulat. Kenapa? Karena ini jelas contohnya aja ini ada akar 5-nya kayak gitu. Angkanya juga nggak cuma bukan bilangan bulat, belum tentu rasional. Ada akarnya, berarti irasional. Tapi yang terjadi atau yang akan teman-teman pelajari, qubit itu angkanya bahkan sebuah bilangan kompleks kayak gitu.
Jadi bukan hanya dia tidak bulat, bukan hanya dia tidak rasional, tapi dia juga bahkan bisa kompleks. Nah, barulah kita masuk ke materi kita, Oh ya. yaitu bilangan kompleks. Gitu. So, Jadi kita belajar tentang bilangan kompleks karena gak apa-apa lah kita belajar. butuh mengoperasikan bilangan-bilangan kompleks itu gitu. Gimana cara ngoperasiinnya nantinya kayak gitu. Kalau kita udah bentuk qubit nih, udah nih kayak gini, bisa berkali-kali lipat. Nah itu kita harus bisa mengoperasikan bilangan kompleks gitu. Dan kita harus ngerti bilangan kompleks itu berarti kalau dikuadratin gimana? Gampangnya kayak gitu. Itu adalah kenapa kita belajar bilangan kompleks. Terus bisa ditulis dalam matriks juga kan? Makanya kita harus belajar matriks juga. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks itu eh, cara penjelasan yang fancy adalah Gak ada. akar min 1 itu disebut Sebentar sebagai I. Nah, ada di beberapa buku pakainya bukan I, pakainya J, itu juga boleh gitu. Di sini saya karena kebiasaan pakai I, kita pakainya I aja gitu. Jadi akar min 1 itu I. Berarti apa? Kalau saya bikin I kuadrat, hasilnya berapa? I Min kuadrat 1 ya, min 1. karena tinggal dikuadratin kayak gitu. Nah, sekarang Oke. apa di freeze? Sekarang sebuah bilangan kompleks itu kan bentuknya nggak selalu akar min 1. Gimana kalau bentuknya akar min 9? Ini bisa nggak diakarin? Oh bisa. Dijadiin akar min 1 kali akar 9. Akar 9 kan 3 ya. Berarti 3i. Nah, artinya akar negatif apapun bisa kita rubah jadi i dikali bilangan real. Oke, ini pertama ya. Kesimpulan pertama. Semua bil kompleks. Sorry. Mungkin saya tulis aja ya biar biar lebih cepat. Jadi tadi saya memperkenalkan bahwa i itu akar dari min 1. Cara nulisnya gini ya, akar i SQRT itu akar ini. Oh. Ini yang saya perkenalkan kayak gitu. Nah, pertanyaannya kalau gitu Begitu. SQRT minus lain misalnya min 9 gimana? Mana? Jawabannya 3i. Ya 3i. Berarti kesimpulannya SQRT bilangan negatif bisa dituliskan dalam gitu ya. Bilangan real. Real itu bilangan yang ini ya, bilangan yang tidak kompleks ya. Jadi kayak akar 5 itu masih real kayak gitu. Dikali i gitu. Kalau butuh, kalau nggak butuh ya bilangan real aja kayak gitu. Contoh lain deh, misalnya akar dari minus 7 gimana? Akar dari minus 7. Ya bisa kita rubah jadi akar min 1 kali akar 7 gitu ya. Berarti akar 7 dikali i gitu. Akar 7 bilangan real dikali sebuah i. Jadi nggak usah mikirin, oh bilangan kompleks bisa akar min 1, bisa akar min 9, nggak usah. Kita fokusnya akar min 1 aja. Sisanya bisa jadi perkalian antara akar min 1 dan bilangan itu. Oke. Problemnya Jadi, terjadi ketika kita Ngaco. jumlahkan sama bilangan real. tahu lah. Gimana kalau kita jumlahin ini? 7 misalnya tambah 5i gitu. Bisa nggak kita jumlahin? Kita utak-atik lah biar hasilnya itu ngegabung gitu. Jawabannya tidak bisa. Jadi ini adalah bentuk paling sederhana. Ya, bentuk paling sederhana adalah sebuah bilangan kompleks. Biasa bentuknya gini. Bilangan kompleks Z adalah, sorry, nggak boleh Z, harusnya C ya. Jangan gini. Apabila Z adalah bilangan kompleks, maka Z itu sama dengan A ditambah B dikali I atau IB gitu ya. Dengan A dan B adalah bilangan real. Gitu.
Oke. Jadi bilangan kompleks itu bisa kita tuliskan dalam bentuk bilangan real ditambah bilangan real dikali i. Dalam penggambarannya sebenarnya teman-teman bisa nganggep ya, eh, tapi ini nggak akan dibahas lebih lanjut, tapi bisa nganggap bahwa ini adalah sebuah koordinat di eh, Kartesius kayak gitu. Jadi ini adalah sumbu y-nya berarti b, sumbu x-nya itu a gitu. Jadi bilangan kompleks itu adalah sebuah koordinat atau Apa sih? sebuah panah Nggak jelas. di Wow. sebuah koordinat Kartesius. Bisa kayak gitu. Ini penting tapi nggak akan kita bahas lebih lanjut karena itu butuhnya nanti-nanti aja. Kayak gitu. Nah, sekarang gimana? Kalau kita punya sebuah bilangan baru, kita harus bisa mengoperasikan bilangan-bilangan itu. Gimana kalau kita butuh tambah? Oke, misal Z1 sama dengan 7 tambah 3i. Z2 sama dengan 10 tambah 8i. Nah, pertanyaan saya kalau kita jumlahin Z1 tambah Z2, jawabannya kira-kira berapa? Nah, ini boleh on mic ya. Eh, Terutama yang ini, Gilang atau Caplin. eh, gimana itu? Jadinya 17 tambah 11i, Pak. Ah, betul. Jadinya ini kita jumlahin, ini juga dijumlahin kayak gitu. Kok boleh gitu? Nah, kalau kalau masih bingung kenapa boleh gitu, karena sebenarnya ini kan cuma 7 tambah 3i tambah 10 tambah 8i. Boleh nggak saya pindah-pindahin? Boleh. Kenapa boleh? Ini aturan di matematik ya, ada aturan komutatif dan asosiatif. Jadi bisa kita lakukan ini. 7 tambah 10 ya bisa kita hitung gitu ya. Nah ini gimana? 3i sama 8i. Ini kayak variabel aja. I-nya dikeluarin, 3 plus 8 gitu. Jadi sifat distributif ya. 3 tambah 8 jadi 11, jadi 17 tambah 11i. Gitu ya. Oh iya. Ini masih mudah, kalau udah bingung bahaya. Ada yang masih bingung nggak? Part ini dulu. Chaplin kayaknya udah ngerti. Gilang ngerti nggak? Saya masih belum ngerti, Pak Dias. Yang belum ngerti part mananya? Sejujurnya kan emang untuk matematika sendiri ini masih Hah? kurang ya, Pak ya. Jadi Hah? kalau misalkan cek dari internet sih masih yang kayak teori berdasarkan analogi aja Teori berdasarkan apa, sorry? sih Analogi. pakai Oh, Oh, kok putus-putus ya di saya? dari koi Ini apa internet saya? kayak gitu sih Sorry, sama putus-putus. aneh. Ya. Tadi low network bandwidth. Tadi jaringannya emang agak putus-putus gitu Pak dari awal penjelasan. Oh, jaringan oh, saya Kayak gitu. beneran. Jaringan saya. Oh, alah. Oke, oke. Iya, cuman di sini kan dari yang Pak Dias jelasin tadi ada beberapa ya Pak kayak yang yang ini mungkin nanti setelah ini juga akan saya cari tahu secara mandiri ya Pak ya. Kalau Nah, bingung-bingung paling nanti saya akan japri. nah, ini yang bingung sampai sini dulu, yang bingung apa? Dari ini Pak cara perhitungannya. Nggak, yang ini kebayang nggak maksudnya kenapa akar 9 bisa jadi 3i, akar min 9, sorry. Akar min 9 bisa jadi I. Bisa jadi 3i. Kebayang nggak itu paham Oh, nggak? itu karena yang minus 9 ini itu 3 kan Pak. Nah, terus yang bagian akar minus 1 itu diturunin sama dengan 3i. Nah, ini hasil dari minus 1 ini ya. Jadi akar min satunya jadi i, akar Iya, 9-nya jadi 3 gitu. betul. Akar 9 jadi 3. Heeh. Nah, Kalau yang minus 9 misalnya, ini kalau misal nih, dipindahin, misal pertanyaan ke Gilang, oke, akar minus 25 jadi apa? akar minus 25. Heeh. Misalnya gini soalnya. Jadi apa ini? Saya perhitungan masih kurang banget lagi, Pak. Oh, tapi kalau akar positif bisa nggak? Misalnya akar 256 gitu. Ini Iya. bisa nggak? Jujur, Pak, kalau masalah bagian akar juga saya masih belajar sih, Oh, Pak. Makanya ini alah. jadi challenge juga, Oh, beneran. ini gapnya lumayan nih. Gap antara Gapnya Chaplin agak sama jauh, Gilang, Pak. Gilang lumayan. Kita untuk hari Iya. ini kita coba ngikutin Chaplin dulu ya. Mudah-mudahan Gilang Boleh, bisa Pak, boleh. survive.
kayak gitu. Iya, iya. Nanti Ya saya akan gapnya coba ternyata cari jauh di karena internet. panjang tuh penjelasan akar kayak gitu. Panjang Iya, lagi iya. nantinya kayak oh belum bisa akar kayak gitu, itu panjang lagi jadinya. Jadi Oke, Oke, kita Pak. saya coba ngikutin Chaplin dulu ya. boleh Pak Dias. Ini udah saya note juga terkait perhitungan akar. Ntar saya coba mandiri ya Pak pelajarinnya. Oke, oke. Jadi kayaknya Mas Gilang ada yang lebih awal lagi akar. Kalau ini ngerti nggak kenapa 3 sama 8-nya bisa keluar nih? 3/8 ya. Heeh. Dari sini kok bisa jadi gini? Tahu nggak? Itu yang angka 3/8-nya dimasukin tanda kurung terus I-nya dipisahin Pak. Atau Oke, gimana? betul Itu betul. namanya Tapi apa ya Pak? distributif, ini aljabar. Jadi Distributif. saya nggak tahu Oke. nih, takutnya aljabarnya juga belum ini. Takutnya ya, misal deh, misal gini. Eh, A plus B gitu. Bisa nggak? Gilang bisa ngebuka nggak ini? Kurung ini. Nggak bisa. Belum lagi Pak. Oh, Aljabar oke. ya? Berarti ini Iya. masih sebelumnya lagi nih. Gilang Oh, belajar coba Pak. aljabar, akar dan Aljabar dulu lain-lain ya. dulu, kayak gitu ya. Oke, ini Untuk yang kali tiga ini sih yang karena saya. saya nggak siap ngajar dari sebasic itu, jadi saya ke ngikutin Chaplin dulu ya, sorry ya. Oke, silakan Pak Dias. Oke, oke ya. Silakan, silakan. Yang lain saya nggak tahu nih posisinya di mana, cuma coba ikutin aja. Kalau ada pertanyaan boleh tanya aja. Oke, Oke, oke. Thank you Pak. eh, oke. Nah ini kan penjumlahan kayak gitu. Nah sekarang gimana kalau kita ngurangin? Ya ini sama ya, misalnya Z1 minus Z2, 7 kurang 10 berarti, terus 3 kurang 8 gitu ya. Sama aja sebenarnya. Ini jadi minus 3 ditambah minus 5 ya, I gitu. Nggak masalah ada minusnya, atau bahkan mau nulis min 3 min 5I, nggak masalah. Karena pada dasarnya min 3 dan min 5 adalah bilangan real juga. Jadi masih masuk format ini. A plus IB, A plus BI gitu. Masih mengikuti format. Jadi nggak masalah. Gitu. Nah sekarang kalau kita kaliin. Z1 angka yang sama lah ya. Biar gampang, kali Z2. Ini kan 7 plus 3I. Aku kali dengan 10 plus 8I. Nah, sekarang kalau Chaplin kebayang nggak ini diapain? Kali silang Pak. Jadi di 7 dikali 10, 7 dikali 8i. 7 kali 10 berapa? 70 tambah 56i Terus, ditambah 30i ditambah 24i kuadrat. bisa disederhanain nggak? Masih bisa. Boleh lanjut, coba. Oke, berarti dibagi 2 berarti 35 ditambah 28i. Sorry. Iya 28i ditambah Jadi nggak? 15i Ini jadi, lanjut. 28I tambah 15I. Terus, tambah 12i kuadrat. terus Masih duanya bisa kemana sederhana. itu? Duanya kemana? Pertanyaan saya. Duanya di depan Pak, sorry. Dua di dalam kurung. Bentar. Oh iya, nggak apa-apa buat Mas Hidir ya. Mau keluar dulu nggak apa-apa. Duanya dikurung gini kan. Dua di depan, iya. Gini kan. Terus lanjutannya ada yang bisa dicarain lagi nggak? Masih bisa Pak. Yang mana? Berarti sama dengan di bawahnya 2 dalam kurung 35 ditambah 43i Oke. ditambah 12i kuadrat. Udah ini. Stop nggak? Atau masih lanjut lagi? Hmm. Jadi saya sudah Pak. Ah, ini kalau dilihat formatnya beda nih sama ini. Nah, kalau belajar sesuatu yang baru emang agak susah karena kita nggak tahu apakah ini udah format terakhir. Kita bisa nggak paksa jadi ini, atau ini adalah format baru, ibaratnya kayak kalau dikali ternyata formatnya berubah kayak gitu. Nah, jawabannya adalah ini masih bisa disederhanain lagi. Ingat bahwa tadi di awal I itu akar min 1. Efeknya I kuadrat itu min 1. Jadi setiap muncul I kuadrat bisa berubah jadi min 1. Jadi ini 12 kali min 1 gitu. Nah, dia jadi bilangan real. Karena
I-nya udah kuadrat gitu, jadi bilangan real. Jadi ini jadi minus 12 bisa gabung sama 35. Jadi 23 ya. Nah, ini baru bentuk paling sederhana. Sebenarnya kalau mau dibuka kurungnya juga nggak apa-apa. Nggak terlalu ngeluarin dua nggak terlalu kepake di sini. Tapi intinya adalah bentuk eh, pengali dua buah bilangan kompleks. Ini bilangan kompleks satu, ini bilangan kompleks dua. Kalau dikaliin bisa jadi bilangan kompleks gitu. Jadi bukan jadi bentuk yang lain. Bentuknya sama atau kalau mau disamain jadi gini kan. 86i gitu. Nah, ini bentuknya formatnya sama persis sama yang tadi. Bilangan real ditambah bilangan real dikali imajiner. I itu sebutannya imajiner atau akar min 1 kayak gitu. Ya gitu. Jadi semua perkalian angkanya apapun itu gitu ya. Itu bisa jadi bentuk kayak gini. Sesuatu ditambah sesuatu i kayak gitu. Nah, gimana kalau bentuknya rumit? Ya mungkin aja bentuk bilangan realnya rumit. Ya udah itu nggak bisa kita apa-apain. Contoh, misalnya Z1-nya akar min 7 gitu. Misalnya ya, Z2 sama dengan akar 3 plus 2i gitu ya. Ini saya nggak tahu jadinya rumit apa enggak, tapi kita coba aja. Nah, ini kayaknya kurang rumit deh. Tambah akar 2 deh. Gitu. Nah, ini yang bagian atas bisa kita rubah jadi sesuai format. Akar 2 ditambah akar 7i. Karena ini akar min 7 bisa jadi akar 7i, yang bawah jadi akar 3 plus 2i. Nah, kalau dikalikan, akar 3 plus 2i, gitu ya. Akar 2 kali akar 3 jadi akar 6. Akar 2 kali 2i jadi 2 akar 2i. Akar 7 kali akar 3 itu akar 21i gitu ya. Akar 7 kali 2 ya 2 akar 7 i kuadrat. Nah, i kuadrat jadi minus, berarti jadi akar 6 minus 2 akar 7 gitu ya. Kurungin ditambah 2 akar 2 ditambah akar 21 i gitu. Nah, ini bentuknya emang jelek tapi masih sesuai format. Secara ini ya, secara kesimpulan adalah saya pasti bisa membuat format sesuatu bilangan real ditambah sesuatu bilangan real dikali akar min 1. Ini kesimpulan kedua. Berarti kesimpulan kedua, kita nggak bilangan real kali i, tapi kalau z adalah bilangan kompleks, maka z sama dengan a plus bi gitu, di mana a dan b adalah bilangan real. Jadi semua bentuk yang aneh-aneh bisa kita rubah jadi bentuk yang kayak gini, a ditambah bi gitu. Nah, sekarang saya membuktikan untuk operator yang lain kayak gitu. Ini pembuktian bahwa semuanya bisa diginiin itu panjang banget sebenarnya. Cuma ini saya membuktikan aja untuk hal-hal lain yang esensial. Nah, contoh lain adalah pembagian. Kan saya belum membuktiin nih ya, buat pembagian. Nah, pembagian adalah kalau kita membagi dua buah bilangan, misalnya tadi ya Z1, Z2, 7 plus 3i, 10 plus 8i. Saya copy aja deh. Ya. Ini ya. Nah, sekarang ada yang mau nyoba ngebagi nggak? Nggak harus caplin, yang lain dulu deh misalnya. Ada nggak yang mau nyoba? Sebutlah Z input ya. Nggak salah, nggak apa-apa. Ada. Nah, caplin deh. Caplin ngebaginya gimana kira-kira? Ngebaginya Boleh nggak 7 per 10 ditambah 3 per 8i, boleh nggak? 3/8. Boleh nggak saya bikinnya gini? Boleh. Boleh. Gini.
Boleh nggak? Iya, sama aja, Pak. Kenapa kenapa boleh? Nah, ini Iya. jawabannya sebenarnya tidak boleh. Karena gini, Oh, tidak boleh. karena ini kan kayak variabel gitu ya. Jadi anggap misalnya 7 plus 3x gitu ya. Ini 10 plus 8x itu. Kalau saya bagi ini gitu ya. Ini tidak boleh jadi gini gitu. Ini aljabar ya. Ini materi aljabar kita nggak boleh mecah dia jadi dua gitu. Untuk x itu sebuah bilangan kalau di aljabar. Nah, i ini kayak variabel. Jadi ini nggak boleh kita pecah jadi seperti ini. Oke. Jadi tulisnya ya udah 7 plus 3i tambah 10 plus 8i gitu. Clear nggak bahwa ini nggak boleh langsung bagi? Ntar ya, ada anak. Nangkep nggak? Kenapa nggak boleh saya bagi gini? Iya, Pak. Salah, Pak. Salah. Respon, Tapi nangkep ya, kenapa nggak boleh ya? Nangkep, Pak. boleh Nangkep. respon Pak dia. Nah, sekarang yang semuanya ya, ada nggak ide biar ini disederhanakan, biar bentuk formatnya sama sama ini, A plus BI gitu. Ada nggak ide untuk menyederhanakan ini? Ini kan I-nya ada di bawah nih. Nggak sama dong sama format ini. Ada nggak idenya? Biar I-nya hilang gimana kira-kira? Ini tebak-tebakan aja ya. Ini kalau misalnya teman-teman nyoba-nyoba, teman-teman akan kepikiran, oh ini kuadratin aja yang bawah. Kenapa kepikiran hal kayak gitu? Ini eh, kalau basic math-nya kuat banget, sebenarnya bisa discovery sendiri. Tapi gini, logikanya adalah I kuadrat tadi kan bisa berubah jadi bilangan real. Kalau teman-teman nemuin I dikuadratin. Berarti ini kalau saya kuadratin mungkin berhasil nih. Gitu. Jadi coba aja bahwa ini saya kuadratin. Tapi kan saya nggak boleh nguadratin langsung. Berarti coba aja, coba dikuadratin dulu deh. Kalau seandainya ini berhasil, saya bisa ngalihin aja. Nah, ini kan ngali sesuatu yang sama atas bawah. Berarti kayak ngali satu. Kayak gitu. Kalau bawahnya, ini atas bisa jadi bil kompleks ya. A plus BI gitu ya. Bagian atasnya kan. Dua yang dikali kita udah cek. Bisa jadi bilangan kompleks. Nah yang bawah, ini dikali kan jadi kuadrat nih. Terus 8i kuadrat. Nah apakah yang bawah ini bisa jadi lebih sederhana? Kita coba. 10 tambah 8i kuadrat adalah 100 ditambah 8 kuadrat i kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 8i gitu kan. Nah yang ini jadi 64 dikali i kuadrat minus 64. Jadi 36 ya, 100 minus 64. Nah tapi sayangnya dia masih ada i-nya dari yang 160 kayak gitu. Nah maka cara ini tidak works ternyata. Ternyata cara yang ini salah. Maksudnya nggak pas untuk menyederhanakan bawahnya. Ini kan tetap aja jadi sesuatu dibagi sesuatu yang ada i-nya kayak gitu. Jadi ini cara yang kurang tepat nih melakukan ini. Nah, teman-teman kalau mikir hal-hal yang dikuadratin ini apa sih? Ya akar. Nah, gimana cara merasionalkan akar kalau dia ada di penyebut? Ada yang ingat nggak? Eh, Misalnya teman-teman punya akar 5 dibagi akar 2 plus akar 3 gitu. Biar bawahnya nggak ada akar, harus diapain? Ada yang ingat nggak materi ini? Nggak ada. Oke. Biar bawahnya hilang, itu teman-teman harus ngali, bukan dikuadratin. Jadi bukan ini approach yang salah, teman-teman kali aja akar 2 plus akar 3 atas bawah. Bukan, tapi teman-teman kali atas bawah sama sekawan. Ini namanya sekawan. Yang plus dijadi minus, yang minus temannya plus. Nah ini berarti yang atas bisa jadi akar 10 min 15, yang bawah jadi akar 2 kuadrat minus akar 3 kuadrat. Nah ini percayalah bawahnya bakal jadi gitu. Teman-teman hitung aja sendiri. Nah ini berarti jadi akar 15 minus akar 10. Gitu.
Kalau disederhanain ya. Ini boleh teman-teman coba juga. Pokoknya jadinya gini. Akar 3 minus. Ya, akar 2. Gitu. Nah ini secara magic, angka yang belibet, di atasnya ada akar, bawahnya ada akar juga, bisa menjadi angka ini. Ternyata akarnya itu tidak ada di bawah, bisa jadi di atas semua. Kayak gitu. Nah ini namanya merasionalkan akar pada penyebut. Bukan merasionalkan akar, merasionalkan penyebut sebenarnya. Gitu. Jadi penyebutnya jadi rasional, jadi nggak ada akar. Dengan konsep yang sama, kita bisa terapkan kayak yang tadi. Kita punya 7 plus 3i dibagi 10 plus 8i. Kita mau menyederhanain. Ini ya. Kita nggak boleh ngerubah angkanya, tapi menyederhanain. Gimana caranya? Kita kali sekawannya. Sekawan. Oke. Yang bagian atas 7 kali 10, 70. 7 kali 8, 56. 3 kali 10, 30. 3 kali 8, 24. Oke, yang bagian bawah 10 kuadrat min 8i kuadrat. Gitu. Itu A plus B dikali A min B itu A kuadrat min B kuadrat. Nah sekarang yang atas bisa disederhanain dengan cara tadi. 24i kuadrat jadi minus 24 ya. Jadi tulis dulu deh biar nggak bingung. Plus ini ya, kan minus ketemu minus jadi plus. Terus ini 56 plus 30i. Yang bawah 10 kuadrat jadi 100. Nah 8i kuadrat jadi 64 i kuadrat. Nah i kuadrat ketemu minus jadinya positif, jadinya 164. Wah, 94 tambah 86. Ini bisa diserahin lagi kalau mau. Bagi 2 ya. 45 tambah 2, 47. Tambah 43i. Bawahnya juga bagi 2. 82. Gitu. Nggak tahu bisa diserahin lagi atau enggak. Tapi kalau mau dibuat sesuai format, ini boleh dipisah ya, karena bawahnya nyatu. Nah, ini udah sesuai format. Ternyata, dua buah bilangan kompleks kalau kita bagi, itu menghasilkan bilangan kompleks lagi gitu. Bilangan yang formatnya sama. Jadi pernyataan ini masih hold. Pernyataan ini, kesimpulan ini masih hold. Bahwa sebuah bilangan kompleks bisa kita ubah menjadi, kita utak-atik apapun, bisa jadi bilangan kompleks lagi gitu. Kayak gini. Oke ya, ini bilangan kompleks. Nah ini, yang part ini sebutannya bukan sekawan kalau di bilangan kompleks. Ini sebutannya kompleks konjugat atau konjugat lah kayak gitu. Jadi kalau kita punya 5 plus 7i, ini bisa kita kasih bintang kalau dibilang kompleks. Ini sebutlah Z. Maka Z bintang adalah 5 plus 7i di bintang. Bintang itu apa? Merubah i menjadi minus i. Berarti 5 minus 7i. Jadi bintang itu, A bintang adalah A tapi I-nya dirubah jadi minus I. Minus I. Contoh lagi. Misalnya saya punya 9 minus 12I. Ini Z. Aksen ya. Terus saya mau cari bintangnya. Z aksen bintang di mana? Berarti 9 minus 12I bintang. Nah ingat, bintang itu apa? Merubah I menjadi minus I. Minus ketemu minus jadi plus. Ini jadi minus I. Oh, minus. Nah, minus kali minus jadi positif. Jadi yang min jadi plus, plus jadi min ternyata. Berarti kalau saya punya Z sama dengan, misal ya, ini contoh lain ya. 3 plus 10i. Kalau saya tanya Z bintang-bintang berapa? Nah ini ada yang bisa jawab nggak? Bintangnya 2 kali gitu. Saya bintangin terus bintangin lagi. Hasilnya apa? Bintang-bintang. Minus. Sama Pak. Yap, betul, tetap sama ya. Jadi Z bintang jadi 3 min 10i,
Tapi kalau bintangnya 2 kali ya 3 plus 10i atau ya Z. Jadi bilangan kompleks yang dibintangin 2 kali itu akan jadi bilangan kompleks dirinya lagi kayak gitu. Itu istilahnya konjugat makanya. Jadi kayak eh, ko-nya dia, ko itu apa ya? Kayak lawannya dia. Kayak kalau di fungsi itu ada domain, kodomain kayak gitu gitulah. Lawannya dia. Oh, Sebutannya konjugat kalau dibilang kompleks. Nah, jadi kalau misal kita punya tadi ya sebuah bilangan misalnya 5 plus 8i dibagi 7 plus 3i. Nah, caranya adalah ini kita kali sebenarnya ya konjugat dari penyebutnya. Bintang gitu ya. Atasnya bintang. Nah, yang atas bisa kita hitung manual. 5 plus 8i dikali 7 min 3i. Yang bawah, ini kan jadi Z dikali Z bintang kayak gitu. Nah, ada nggak rumus khusus untuk kalau Z itu A plus BI dan Z bintang itu adalah berarti A minus BI. Ada nggak rumus khusus untuk ngaliin dua? Ada. Dijumlahin dikali dikurang adalah A kuadrat. Kalau dikali ya. Z bintang adalah A kuadrat. Gitu ya. Minus B kuadrat I kuadrat. Atau A kuadrat plus B kuadrat. Gitu. Jadi mau dia minus tetap dimutlakin dikuadratin kayak gitu. Nah, ini adalah sebenarnya yang ini tadi di balik ke quantum computing ya adalah yang ini. Nah, ini kan ini akar dari probabilitas, tapi angkanya ini bilangan kompleks kan. Jadi kalau kita kuadratin itu sebenarnya kita bukan kuadratin kalau dibilang kompleks sebenarnya. Tapi kita kaliin dengan kompleks konjugatnya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mau tahu itu dikalikan dengan kompleks konjugatnya. Makanya dapat jadi kayak ini ya misalnya 4 akar 5 per 10. Contoh deh. Contoh. Ini kita punya qubit. Q sama dengan A 0 plus B1 gitu ya. Maka kalau kita nyari probabilitas nolnya ya, probabilitas dia mengeluarkan bit 0 adalah A kuadrat gitu kan. Tapi ini bukan A kuadrat, A dikali A bintang. Probabilitas dia ngeluarin 1 adalah B dikali B bintang. Penjumlahan dua probabilitas harus 1. Sesuai yang tadi, 20% temennya harus 80%. Berarti A bintang tambah B bintang itu nilainya harus sama dengan 1. Gitu. Ini ya sebuah identitas di dalam quantum computing. Jadi nilai ini kalau dikali konjugatnya ditambah ini kali konjugatnya itu harus 1. Nah, sekarang kita coba angka yang tadi. Saya punya 4 akar 5 per 10 sama 2 akar 5 per 10. Kita balik dikit ya biar bervariasi. Misal saya punya Q sama dengan 2. Balik dikit ya. Dan saya pakai min ya, biar beda. Gitu. Nah, pertanyaannya berapa sih probabilitas dia munculnya angka 1? Oke. Probabilitas munculnya angka 1. Nah, ini lihatnya adalah belakangnya itu apa nih? Jadi ini berarti kita bisa lihat bahwa depannya 0 atau yang jadi A di sini itu adalah 2 akar 5 per 10. Yang jadi B adalah, hati-hati, minus 4 akar 5 per 10. Probabilitas 1 harusnya B kali B konjugat. B-nya apa? Kita tulis ulang, 4 akar 5 per 10. B konjugat apa? Lah, Pak, itu kan bukan bilangan kompleks. Nggak bisa dong cari konjugatnya. Bisa. Tetap sama. Kok tetap sama? Ingat, definisi konjugat tadi apa? Nggak harus bilangan kompleks. Semua yang ada I-nya, nih ya, A bintang adalah A,
tapi I-nya berubah jadi minus I. Nih, dilapin dikit ya nulisnya. Artinya kalau dia nggak ada I-nya, ya dia tetap sama. Gitu. Jadi ini ini kan ada bintangnya sebenarnya. Tapi kalau ditulis ya katakan 5/10 kali sama. Terus jadi kuadrat kan? Nah, negatif kalau dikuadratin hilang negatifnya. Ya udah ini dikuadratin aja. 16 kali 5 dikali 100 atau 80%. Jadi 80% dia kemungkinan ngeluarin angka 1 gitu. Itu hubungannya ke quantum computing. Recap, jadi satu lagi adalah di bilangan kompleks, konjugat adalah sebelum masuk ke matriks ya. Jadi kalau Z itu adalah sorry. Kita ini aja tik aja. Kalau Z adalah bilangan kompleks, maka Z konjugat dari Z adalah Z bintang. Z bintang adalah Z tapi I-nya berubah jadi minus I. Gitu. Ini penjelasan yang tadi ya. Gitu. Nah sekarang contohnya kalau Z adalah misal bentuknya di bawah deh. Misal bentuknya nih tambahan ya. Bentuknya kalau misalnya aneh, kita bisa tinggal rubah sebenarnya. Oh bentuknya, wait ya ini minusnya salah nih. Bentuknya aneh. Oh Z-nya belum disederhanakan. 5i plus 34 gitu kan kebalik nih. 30 plus akar 7 plus 24i gitu ya. Oh ini kan susah nih. Gimana cara nyari Z konjugatnya? Apakah harus disederhanain kayak tadi terus baru dirubah? Nggak harus, langsung rubah aja. I-nya berubah jadi minus I. Oke. Nah, ya udah. Kalau mau dilanjut sederhanain boleh, tapi gini tuh udah benar. Kayak gitu. Jadi konjugat dari ini adalah ini, tapi I-nya dirubah jadi minus I. Kayak gitu. Sesimpel itu. Nah sekarang gimana kalau sendiri misalnya, misal sendiri, kompleksnya doang. Sorry, imajinere doang. Z-nya adalah akar min 9 atau 3i gitu ya. Ya udah Z bintang adalah 3 kali minus I gitu. Minus 3i. Kalau dia, contoh lain, kalau dia nggak ada I-nya gimana? Ya dia tetap sama. Karena pada dasarnya semua I berubah jadi minus I. 24 misalnya. Ya udah Z bintang, ya 24. Gitu. Ini adalah konjugat. Kayak gitu. Mungkin kayaknya ini materi bilangan kompleks terakhir untuk hari ini. Bilangan kompleks apakah cuma ini? Enggak. Ada banyak ya. Tapi sementara ini dulu. Nanti ada gimana kalau kita akarkan bilangan kompleks. Gimana kalau kita logkan. Gimana kalau kita eksponensialkan. Itu materi mungkin next pertemuan. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke matematik yang lain, yaitu matriks. Kalau ada yang mau nanya dulu, mau minta sharing atau apa dulu, dipersilakan. Saya Pak mau nanya. Boleh? Coba balik ke yang apa tuh teksnya hijau semua itu Pak. Nih. Bukan tadi yang satunya lagi. Nah ini kan 70 minus 56i ya. Terus dia jadi 70 plus 24 itu I-nya kan diubah jadi minus ketemu minus jadi 24 Betul. Gitu ya Pak. Betul. Nah saya mau nanya, kenapa kita ngubahnya yang minus 24? Kenapa nggak 30 I-nya gitu? Kayak kapan? Berubah jadi apa 30 I? Nggak tahu sih Pak, kayak kapan kita nentuin I yang mau dirubah gitu? Oh, yang kuadrat Dimas. Oh yang kuadrat. Ini nih. Yang kuadrat ini ya. Kan I itu kan akar min 1 tadi. Berarti I kuadrat adalah min 1.
kalau dia kuadrat bisa kita rubah gitu. Oh iya ya. Bayang nggak? Kebayang, Eh, Pak. Ini salah BTW, ini harusnya minus nih 56 ya, baru sadar sekarang juga. Jadi ini harusnya bukan 86, tapi harusnya ini saya benerin ya, harusnya minus 26. Terus ini harusnya minus 13. Minus 13 gitu. Oh, oke. Ya tapi ini ya teknis ya, tapi Yes. intinya harusnya gitu. Oke. Yang penting teman-teman tahu mekaniknya sih. Kalau nggak teliti nggak apa-apa. Toh nanti yang ngitungin komputer semua gitu. Nah, coba Dimas kalau gini kebayang nggak? Misalnya saya punya 1i tambah 2i kuadrat tambah 3i pangkat 3 tambah 4. Bisa Dimas sederhanain nggak tulisan ini? Eh, Nangkep nggak kira-kira? Nih, dari mana dulu, Pak? Apa satu-satu deh. 1i bisa jadi apa? Ini kan Eh, dijumlah semua nih. jadi ini minus minus Jadi minus apa? minus 1. Jadi minus 1i gitu. eh Gini bukan maksudnya atau minus bukan? minus 1 doang mungkin, Pak. Minus oh gini. Oh iya. Ini maksudnya. Minus min 1 gini. Iya. Gini kah? Eh, gimana ya? Minus 1 Nah, doang sih, Pak. Minus 1 biasa gitu. oh minus 1 biasa. Nah, kenapa itu 1i-nya bisa berubah jadi minus 1? Tadi rumusnya kayak misalnya i-nya mau diubah jadi minus gitu. Kalau itu nggak bisa. Oh, Lihat nggak deh, bisa. perhatiin deh. Ini minus 56i, dia nggak berubah jadi minus 56 aja atau apa. Ya dia tetap minus 56i gitu. Oh iya. Jadi kalau 1i, ya udah dia tetap jadi 1i. Atau kalau mau nulis lebih ringkas ya nulisnya i gitu. Kebayang nggak? Jadi itu kayak variabel aja gitu di situ. Nah, tapi kalau 2i kuadrat bisa dirubah. 2-nya tetap 2, i kuadratnya jadi apa? Jadi min 1. Kenapa i kuadrat min 1? Definisinya seperti itu nih, yang warna biru. Oh 3i iya. pangkat 3 gimana? 3-nya jadi 3. Nah, i pangkat 3 gimana berarti? Berarti Ini jadi minus minus min 1 minus 1. dikali masih sisa i gitu. Kebayang nggak? Jadi i pangkat 3 itu kan i kuadrat dikali i. I kuadratnya bisa jadi min 1 gitu. Pangkat 4 adalah tambah lagi ya 4. Berarti min 1 lagi gitu. Karena ada i kuadrat lagi. Jadi ini kalau disederhanain jadi mana nih? Min 2 plus 4 2 minus 2i. Betul nggak? Ya ini pokoknya kalau disederhanain bisa jadi gini gitu. Jadi i itu mau dipangkatin berapapun dia bisa bakal balik jadi dalam i atau Oh iya. dalam bilangan real kayak gitu. Kebayang nggak? Jadi Kebayang sih. kita ngubahnya nggak bisa asal-asalan, harus lihat oh dia i-nya sendiri, ya udah nggak bisa diapa-apain. Oh i-nya kuadrat bisa jadi min 1, Nah, itu. i-nya pangkat 3 bisa jadi i kuadrat dikali i kuadratnya dirubah gitu dan seterusnya. Nah, kebayang sih, Pak. Pak, izin Pak, saya mau tanya Pak, Ya boleh. untuk yang probabilitas yang satu tadi Pak, Ya yang ini yang bagian bilangan pecahan Pak. ini apa yang awal-awal? Bisa ini ya. Selanjutnya lagi Pak, ada Enggak, ini udah habis. oh, sudah habis ya. Atau yang awal-awal ini, yang ini. Boleh yang tadi nggak? Tadi yang tadi, Tadi. Ini Cobain aja. terakhir yang terakhir, iya. atau ini? Oke, yang tadi sebelum Pak, sebelum tadi, yang tadi. Oh ini. Nah ya, ya. Ini kan untuk B-nya itu min 4 akar 5 per 10 dikali min 4 akar 5 per 10 dikonjugat ya, pakai bintang. Betul. Itu Betul. bukannya jadi plus ya Pak? Enggak, Untuk di karena bawahnya. konjugat itu adalah yang dirubah i-nya aja. I-nya jadi minus i gitu. Nah, karena ini nggak ada i-nya, dia tetap minus gitu. Kebayang nggak? Contoh nih, contoh. Ini contoh gampangnya gini. Misalnya saya punya Iya.
angka gampang deh, misalnya Itu sih. Z-nya adalah minus 7 plus 3i. Nah, Z konjugat ini apa menurut Chaplin? Oh, berarti min 7 dikurang 3i ya? Betul. Itu juga kurang itu. Buat apa konjugat? Biar kalau dikaliin dia i-nya hilang. Itu gunanya konjugat. Ini kalau dikaliin nih 49 di ditambah 3 kuadrat kali i kuadrat gitu ya. Sorry, dikurang 3 kuadrat kali i kuadrat gitu. Ini kalau Nah, dikaliin jadi gitu. Jadi minus 7 kuadrat dikurang, nah ini bisa jadi minus 7 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadi 49 tambah 9, 58 kayak gitu. Ya, intinya kayak gitu. Nah, artinya kalau misal kepikirannya, oh dirubah aja jadi minus semua, misalnya gini ya. Ini nggak menyelesaikan masalah. Nih, ini kalau dikaliin, nggak menyelesaikan masalah nih. Nggak bisa i-nya hilang. Coba aja nih, min 7 tambah 3i. Kalau kita kaliin ya, ini jadi positif, ini jadi negatif, sorry. Min 7-nya jadi plus 7 gitu misalnya. 3i-nya jadi min 3i gitu. Nah, ini nggak bisa hilang i-nya. Min 3i. Min 7 kali 7 minus 49. Ini kali ini adalah plus 21i. Ini kali ini plus lagi 21i. Ini kali ini min 9i kuadrat. Ini oke, jadi 9 minus 49 plus 9 jadi minus 40. Tapi ada ini 42i. Padahal kita maunya kalau dikaliin konjugat i-nya hilang gitu. Oke, oke Pak. Makasih. Oke. Kebayang. Gitu. Jadi kalau i doang dikonjugat jadi apa? Jadi minus i gitu. Kalau i pangkat 2 misalnya dikonjugat jadi apa? Sederhanain dulu. Nah, itu menarik juga. Kalau i pangkat 2 dikonjugat bisa disederhanain dulu, bisa nggak? Misalnya z-nya i pangkat 2. Kalau dikonjugat bisa, cara pertama jadi 1 i kuadrat kan min 1 dikonjugat. Min 1 dikonjugat tetap min 1. Boleh. Cara kedua, z konjugat adalah minus i, jadi i-nya dirubah jadi minus i baru di konjugat gitu. Sorry. Salah. I-nya dirubah jadi minus i. Terus kuadratnya tetap ada. Boleh dua cara ya. Boleh kita rubah i-nya langsung jadi minus i, kuadratnya tetap ada. Boleh i-nya kita kuadratin dulu jadi min 1, baru kita konjugat kayak gitu. Nah, ini minus i dikuadratin jadi i kuadrat. Karena ini kan min 1 kuadrat kali i kuadrat. Min 1 kuadrat jadi 1. Jadi tetap i kuadrat, tetap min 1. Hasilnya sama gitu. Jadi ini secara fungsi one to one gitu. Dia pasti menghasilkan satu hal yang sama gitu. Gitu. Oke ya. Oke, thank you Pak. Nah, sekarang ke matriks. Yang penting dari matriks adalah bukan penting juga sih. Ada penjumlahan sama perkalian kayak gitu. Pengurangan jarang. Mungkin saya ambil penjumlahan sama perkalian dulu. Matriks itu adalah gampangnya sebuah bentuk tabel. Jadi misal saya punya matriks Z gitu ya. Jangan Z lagi. M. Saya misalnya punya matriks M. Bentuknya adalah adalah 0, misalnya 0, 3, 7, 6 gitu ya. Nah, ini adalah sebuah matriks kayak gitu. Bisa nggak saya jumlahin sama matriks lain? Sebutlah ini M2, 3, 1, min 3, 5 gitu. Misal kayak gitu. Bisa saya jumlahin. Bisa. Ada yang ingat nggak cara ngejumlahin matriks? Sama dengan ini ya Pak, per gimana ya? Per posisi gitu kan? Iya, per posisi bener Pak. 0 tambah 3, 3. Atau tulis deh. Oh ya. 3 tambah 1, gini. 7 sama 3, 7 min 3. 7 tambah min 3 ya, jadi 7 min 3. 6 tambah 5.
Berarti kalau disederhanain 3, 4, 4, 11 gitu. Oke, ini benar. Ini cara ngejumlahin matriks. Apa yang terjadi kalau M3 deh? M3 adalah 4, 3. Nah, ini nggak bisa dilakukan. M1 tambah M3 ini tidak bisa dilakukan atau tak terdefinisi. Kenapa? Karena kita menjumlahkan matriks dengan format baris kolom yang beda. Jadi ini kan 2 kali 2 sebutannya, 2 baris 2 kolom. Ini kebalik sama nulis tabel ya. Jadi matriks 2 kali 2 adalah 2 baris 2 kolom. Ini adalah matriks 2 kali 1. Cara nyebutnya di Mac kayak gitu. 2 baris 1 kolom kayak gitu. Jadi agak kebalik. Jadi baris kali kolom ngomongnya kayak gitu. Ini adalah cara perhitungan penjumlahan matriks. Pengurangan sama kayak gitu. Nah, sekarang kalian. Misalnya saya punya M1, samain aja deh. Samain aja biar enak. M1, M2-nya kayak gini. Nah, ada yang ingat nggak cara ngaliin matriks ini? Ini SMA nih. Gimana caranya? Ini tulis dulu ya. 6 dikali 31, 3 nih. Ada nggak yang masih ingat gitu? Caplin masih ingat nggak? Untuk posisi yang pertamanya itu 0 dikali 3 ditambah 3 dikali min 3. Nah, oke betul. Jadi gini caranya buat teman-teman yang nggak tahu. Jadi buat posisi yang pertama, sebenarnya ada cara tulisan formalnya. Cuma kalau saya gini, buat posisi yang pertama itu adalah ini dikali ini. Jadi kalau saya bayangin, saya muter matriks yang kiri ditabrakin sama matriks yang kanan. Kalau saya bayangin di otak saya gitu. Jadi ini saya putar searah jarum jam, tabrakin sama ini. Berarti 0 bakal nabrak sama 3, 3 bakal nabrak sama min 3. Nah, ngitungnya gimana? Ya udah ngitung tuh. Dihitung. Bentar ya. Bentar ya. Dihitung nih. 0 dikali 3 ditambah 3 kali min 3. Ini jadi min 9. Gitu ya. Yang kedua sama. Yang kedua berarti caranya ini kan bawah kiri. Berarti bawah sama kiri gitu. Kalau yang atas kanan ya udah atas ini ya sama kanan gitu. Kalau bawah kanan ya bawah sama kanan gitu. Jadi bayanginnya dari posisi yang kiri, posisi baris yang kiri kolom yang kanan sebenarnya kayak gitu. Jadi ini kalau saya mau ngaliin yang bawah kiri, saya ngaliin ini. Bayangannya sama, yang sebelah kiri saya putar sedikit tabrak kanan. Berarti 7 nabrak sama 3, 6 nabrak sama min 3. Ini bisa dilanjutin ya. Ini ke sini jadi 15. Ini ini ke sini jadi 7 tambah 30. Jadi sedisederhanain jadi min 9, 15, 3, 37 gitu. Seperti itu cara perkalian matriks kayak gitu. Jadi matriks tidak hanya bisa ditambah, tapi juga bisa dikali. Kalau bentuk kayak gini gimana? M1 kali M3. Sama, ini tidak terdefinisi. Karena, bentar. Oh enggak, ini bisa. M1 kali M3 bisa. Yang nggak bisa kalau kebalik. M3 kali M1 tidak terdefinisi. Kenapa? Karena, nih ya. M1 ini tidak terdefinisi. Karena M3 kan gini. 43. M1 adalah 0376. Kalau kita cari satu posisi lah, kita nggak tahu ukurannya berapa, tapi misalnya posisi ini, berarti kan ini harusnya yang paling atas sama yang paling kiri. Berarti ini saya mau tabrakin sama ini, nggak bisa, karena ini cuma 1 biji, ini 2 biji, nggak bisa saling nabrak. Saya nggak bisa muter yang kiri tabrakin ke yang kanan. Padahal prosedurnya gitu, muter yang kiri tabrakin yang kanan, berarti ini tidak bisa. Gitu. Uniknya, kalau kita balik bisa. M1 kali M3. Iya. Berapa sih ini?
Oh, masih masih 14 menit ya. Bentar ya. M1 kali M3 0,376 sama 3. Ini bisa. Oke. Ini jauh dulu. Saya bisa nabrakin yang ini atas sama tengah lah gitu. Berarti itu jadi atas tengah di sini. Yaitu di sini. 0 nabrak sama 4, 3 nabrak sama 3. Terus saya bisa nabrakin yang bawah dan tengah gitu. Saya bisa putar yang kiri, tabrakin yang kanan, kanan bisa. 7 kali 4 tambah 6 kali 3. Ya udah, ini that's it. Cuma bisa itu aja. Oke. Berarti 9 dibagi 28 tambah 18 ini. Ini kalau mau lengkap 0 plus 9. Berarti ini 9, ini 46 gitu. Gitu. Jadi bisa aja kita ngalihin matriks yang jumlah kolom sama baris beda. Asal bisa kita lakukan ini. Nah, sekarang pertanyaan apa aturannya? Aturannya gini. Matriks yang punya A baris eh jangan A deh, sorry. I baris J kolom. Matriks yang punya I baris J kolom itu sebutannya bisa dibilang MIJ gitu ya. MIJ. Nah, ini bisa kita kali sama matriks yang punya J baris dan K kolom. Dan ngalinya harus kali MJK. Ini MJK lah sebutlah. Nah, ini kalau dikali bisa jadi MIK. Gitu. Jadi selama jumlah kolom di matriks pertama sama dengan jumlah baris di matriks kedua, harus gitu ya. Yang kita compare cuma ini, depan sama belakang ini nggak ngaruh kayak gitu. Dia bisa jadi kayak gini. Contoh, matriks 1 gini, 2, 3, 5, 6, tambah ini 9. Ini berapa? Ini matriks 2 kali 3. Kok 2 kali 3? Karena 2 baris 3 kolom. Ini kebalik, sekali lagi kebalik sama tabel. Kayak gitu. Nah, kita kaliin sama yang 3 kali sesuatu. Kayak gitu. Berarti barisnya harus 3. 0, 1, 2 misalnya. 3, 7, 6, 5, 9, 8, 100, minus 7, minus 8. Nggak ngaruh angkanya ya. Ini matriks 3 kali 4. Ini bisa. Jadinya berapa? Matriks 2 kali 4. Gitu. 2 kali 4 gimana? 2. Jadinya 4 gitu. Nah, terus kalau kita mau, berarti kan gini ya. Ada 8 bilangan. Kalau kita mau bilangan ini gimana? Nah, berarti ini posisi baris atas kolom kedua. Berarti ini sama ini kita kaliin. Kebayang nggak? Ini kan barisnya di atas. Di hasilnya ini baris atas. Kolomnya kolom kedua. Berarti ininya kolom kedua. Barisnya baris atas. Yang sebelah kiri harus baris. Sebelah kanan harus kolom. Kayak gitu. Jadi itulah perkalian matriks. Ada strategi segala macam. Cuma teman-teman yang penting tahu cara ngaliin matriks. Kayak gitu. Seperti itu. Nah, sekarang mungkin exercise deh, exercise kalian matriks. Nah, saya nulis nih, kebetulan boleh kaliin ini. Bentar ya. Ini ada angkanya, ada jawabannya. Ini aja nih. Iya, iya, halo, 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 wait ya. Nah, ini teman-teman boleh coba kaliin. Ya. Jika C adalah hasil dari matriks A dengan B. Coba dulu ya. Dapat jawaban yang mana? Nah, ini minimal 2 yang jawab biar kita bisa bedain gitu. Yang bener yang mana gitu. Itu ya.
Ini tinggal dikali ya. Nah ini lihat ya. Oh ini lebih susah. Oh tapi bisa teman-teman. Teman-teman cobain aja semua. Ini kan A kali B sama dengan C. Berarti teman-teman ngaliin ini sama ini. Kalau beda B sama ini. Kalau beda ini sama ini dan seterusnya. Gak apa-apa kok. Tadi Bapak nunggu ngasih ini exercise. Oke, ada yang udah dapat jawabannya D. Kita nyoba satu aja, yang D aja ya. Kita coba yang D. Katanya ini ya, dikali ini, hasilnya ini gitu. Berarti, saya close dulu. Kita coba ya. Ini dikali ini. Hasilnya harus yang tadi. Nah, kita cek bener apa enggak, kayak gitu kan. Nah, kita coba cek. Ini kan 2 baris yang sebelah kiri. 2 kolom. Yang sebelah kanan 2 baris 2 kolom. Berarti hasilnya juga 2 baris 2 kolom. Karena ngikutin baris yang kiri, kolom yang kanan. Kolom yang kiri sama baris yang kanan harus sama. Sama-sama 2 ya, nggak masalah. Nah, sekarang kita coba ambil satu. Misalnya yang hijau ya. Angka ini yang atas kiri harus sama dengan atas kiri. Berarti 1 kali 4 tambah 2 kali 1. 4 tambah 2. Gitu ya. Contoh angka lain adalah ini sama ini. Ini kan bawah kanan. Berarti akan munculnya di sini. 4 kali 3 12. 3 kali 2 6. 6. Tambah 6 ya. Gitu. Nah ini berarti jadi 6, ininya jadi 18 ya. Sama nggak so far? Masih sama ya. Nah yang lainnya juga harus dihitung nih. Itu contoh ya. Yang lainnya teman-teman hitung juga. Ternyata kalau misal ini dikalikan sama ini, nah beda nih warnanya, lihat. 1 2 dikalikan sama 3 2. Diputar yang sebelah kiri, ditabrakin ke yang kanan. Ini atas kanan kan? Berarti munculnya di atas kanan. 1 kali 3 itu 3. 2 kali 2 itu 4. Berarti 7. Terus dengan cara yang sama, ini kita kaliin sama ini. 16 tambah 3. Jadi 6, 7, 17, 18. Sama? Sama ya? Oh salah. 19, saya salah itu. 19, 18. Oke. Kelihatan lagi 19. Oh ini dia. Nah, karena sama berarti ini jawabannya. Nah yang lain, karena ini bentuknya one to one, jadi ibaratnya kalau dikali sama angka yang lain, jawabannya pasti lain kayak gitu. Nggak mungkin sama karena B-nya sama nih. Angka belakang yang sama, kalau dikaliin depannya beda, hasilnya pasti beda. Jadi saya nggak perlu ngecek ada nggak jawaban lain, nggak mungkin. Jawabannya memang cuma itu. Seperti itu untuk matriks. Nah, gimana cara ngegabung sama bilangan kompleks kayak gitu? Nah, cara gabungnya adalah bentuk matriksnya bisa aja isinya bilangan kompleks. Agak crazy tapi memang kayak gitu. Misalnya 5 plus 3i 7 plus 8i 19 akar 3i. Nah ini matriks nih. Ini matriks 2 kali 2. Saya kalikan sama misalnya 3 sama 7. Bisa nggak dikalikan? Bisa. Hasilnya apa? Hasilnya gini. 2 kali 1.
Jadi 2 baris 1 kolom. Jadi ini kali ini 5 tambah 3i ya. 15 tambah 9i ditambah 9 nih 5 tambah 3i kali 3 ini ya. 19 kali 7 gitu ya. Berapa tuh? Boleh hitung dulu. 3, 6, 13. 133 ya. Gitu ya. Terus itu kan atas. Berarti ini atas tengah adalah atas ini dikali tengah. Nah, yang bawah gimana? Bawah ini dikali tengah ini gitu kan? Berarti 7 tambah 8i kali 3 tambah akar 3i kali 7 gitu. Kira-kira gitu. Ini bisa disederhanain, atasnya jadi 148 tambah 9i, yang bawah juga bisa disederhanain. Jadi 21 ditambah, nah ini saya cepet ya. Yang kiri 24, yang kanan 7 akar 3. Berarti 24 plus 7 akar 3i gitu. Nah, ini adalah matriks 2 kali 1. Jadi ini cuma satu bilangan, ini satu bilangan. Ini pada dasarnya mirip-mirip sama matriks, misalnya saya bikin 5 0 gitu. Mirip-mirip, karena 5-nya di sini bukan 5, tapi 148 plus 9i, 0-nya bukan 0, 21 plus 24 plus 7 akar 3i kayak gitu. Jadi makin rumit, tapi intinya kita bisa naruh bilangan kompleks di dalam matriks kayak gitu. Seperti itu. Itu bentuk matriksnya. Dan gunanya apa? Nanti semua perhitungan qubit akan dilewati dengan sebuah circuit atau gate gitu. Atau gerbang. Quantum gate atau gerbang kuantum. Jadi misalnya saya punya kabel, ini isinya suatu quantum bit atau qubit, terus melewati sebuah gate. Sebutlah gate-nya itu adalah gate U gitu ya, U1 gitu ya. Hasilnya apa nih? Hasilnya beda. Sama kayak kalau misalnya teman-teman belajar eh, di elektro gitu atau di Ilkom, mungkin di Cakrawala nggak ngajarin. Misalnya teman-teman punya bit A gitu ya, melewati sebuah, bentuknya not gimana ya? Nggak hafal lagi not gitu. Nah ini, sebuah kayak gini, hasil ini adalah negasi A gitu. Jadi kalau ini true, atau ini misalnya angka 1, kesini berubah jadi false, atau ini jadi angka 0 gitu. Kalau yang sebelah kiri 0 berubah jadi angka 1. Nah ini gimana kalau bentuknya gini? Nah, U1 itu pada dasarnya adalah matriks. Ini adalah matriks juga. Ini adalah probabilitas munculnya 0, probabilitas munculnya 1. U1 adalah sebuah matriks juga yang lain. Jadi kalau ini lewat, hasilnya adalah sebuah qubit baru. Di mana qubit baru kan harus bentuknya gini. Nah, gimana cara ngitungnya? Nah, Q aksen itu adalah U1Q. A aksen B aksen sama dengan berarti C D E F dikali AB. Atau ini adalah CA tambah BD, AC ya. AC tambah BD dikali AE tambah BF. Berarti A aksen itu AC tambah BD. A aksennya bilang kompleks, A-nya bilang kompleks, C-nya bilang kompleks, B-nya kompleks, D-nya kompleks. Terus ini juga bisa jadi AE tambah BF gitu. Gitu, semuanya kompleks gitu. Jadi inilah bentuk atau fondasi utama dari quantum computing gitu. Nah, teman-teman kalau yang kayaknya masih belum bisa catch up banyak, harus perkuat dari sisi ini dulu minimal matriksnya, terus matriksnya, bilang kompleksnya dan lain-lain kayak gitu. Kenapa? Sebenarnya ini memudahkan, percayalah memudahkan. Karena dulu pemahaman tentang quantum computing caranya nggak kayak gini. Caranya nggak pakai matematis, tapi caranya pakai fisika kayak gitu. Gara-gara sebuah tokoh yang namanya Heisenberg, dia bilang bahwa segala hal dalam fisika pada dasarnya adalah sebuah perkalian matriks. Gampangnya gitulah. Itu Heisenberg yang bilang. Nah, karena Heisenberg bilang itu, jadi makin banyak orang yang bisa quantum computing.
karena nggak perlu belajar fisikanya, yang penting tahu perkalian matriksnya kayak gitu. eh Kurang lebih itu yang bisa saya kasih hari ini. Kalau teman-teman apa namanya di siapa sorry Gilang sama Chaplin ada masukan atau ada feedback, itu boleh langsung ke grup. Karena teman-teman yang lain ada yang tertarik juga untuk gabung ke grupnya, entah itu Dimas, Jimmy ataupun Fauzi gitu, boleh japri aja atau bilang di grup Opportunity Chaser gitu. Nanti saya masukkan ke grup yang ada Chaplin dan Gilangnya gitu. Mudah-mudahan tidak banyak yang tumbang karena matematik malam ini. Ada pertanyaan singkat terakhir nggak? Kalau nggak ada, saya close. Ini saya bagiin nantinya. Besok paling pas sempat. Eh, Ini aman? saya Pak mau nanya. Boleh, boleh. Tadi yang di paling bawah Pak. Paling bawah Ini terus slide sebelumnya. Ini. Nah ya, ini kan kalau yang dari 5 tambah 3i itu dikali 3 kan ya? Ya. Terus kenapa yang 7 tambah 8i itu dikurungin Pak? Caranya nggak sama kayak di atas. Oh, ini kan sama ya. Ini 5 tambah 3i dikali 3 itu kan jadi 15 tambah 9i. Betul nggak yang ini? Iya, 9i. Nah, 7 tambah 8i kali 3 jadi apa? 21 21. ditambah 24i, bener nggak? Iya. Oh, ini Oh, kenapa nulisnya nggak 21 tambah 24i gitu? iya. Oh, itu nggak sengaja aja. Oh, nggak sengaja. Boleh kalau mau nulisnya gitu, boleh sama aja. Ini 21. Sama aja nih kalau mau nulisnya gitu. Ini 21 tambah 24i. Terus akar 3i kali 7 tambah 7 akar 3i. Akhir-akhirnya balik ke sini, angka ini. Gitu. Jadi ini cara penulisan aja sih, tapi Oh, sama. iya. Gitu. Gimana nggak atau makin bingung? Jelas Pak, jelas. Ini tadi ilustrasi yang lain ya, yang bawah ya. Jangan kegabung. Ini sama. Ini sama dalam artian sama-sama matriksnya 2 kali 1. Oke, dengan berakhirnya pertanyaan dari Dimas, saya tutup buat sesi malam ini. Semoga bisa mengikuti karena ini emang long road ya buat belajar quantum computing. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Saya tutup buat malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Recording stopped. Terima kasih Pak. Tapi juga Pak. Izin Pak, izin. Aduh. Itu kenapa tulisannya gitu ya? Ya udahlah.